Assalamualaikum sahabat dakwah Islami. Di video kali ini kami akan menyajikan pembahasan mengenai pembuktian nasab Nabi Muhammad oleh Ustadz Muhammad Elay atau yang dikenal dengan nama Madham Elay, seorang mualaf pakar filologi. Berikut membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan tokoh fiktif seperti yang dituduhkan oleh pihak non-muslim. Mengapa Pak Edi bisa percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi? Apakah betul dia nasabnya nyambung kepada Ismail? Apakah betul dia sebagai tokoh historis? Mengapa Pak Edi bisa percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi? Apakah betul dia nasabnya nyambung kepada Ismail? Apakah betul dia sebagai tokoh historis? Dokumennya apa yang bisa memvalidasi itu? Kalau seandainya pertanyaan itu diajukan kepada Pak Edi, apakah Pak Edi hanya berdasar pada iman saja? Dokumen Islam menyebutkan bla bla bla. Kalau tidak percaya ini dosa. Kalau tidak percaya ini kamu masuk neraka. Apakah sekedar itu? Tidak. Kita beriman tidak butuh apa semacam bukan iman buta ya. Pengakuan sekedar pengakuan yang buta, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita itu berdasarkan dokumen-dokumen yang valid. Dan tentu saja ini yang akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar kepada saya. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa divalidasi sebagai tokoh historis berdasarkan dokumen eksternal? Bukan data dari Islam ya? Data Islam otomatis kita sajikan, tetapi itu bukan sebagai pembenaran. Tetapi bagaimana itu bisa diakui kevaliditasannya berdasarkan dokumen pembanding di luar dokumen Islam, Apakah ada? Kemudian, apakah memang ini nasabnya nyambung kepada Ismail dan ada pengakuan dari dokumen eksternal itu dan sezaman? Oh, sezaman Nabi Muhammad. Malam ini Pak Edi, kita akan coba melihat data Data yang ditulis oleh dokumen eksternal itu sangat luar biasa penting. Karena apa? Karena saya sekarang ini bicara dalam konteks kajian filologis, kajian ilmu filologi. Orangnya disebut filologis. Saya kira orang yang berkecimpung dalam kajian filologi pasti memahami bahasa saya. Ini dokumen yang saya hadirkan, ini sudah diterbitkan oleh lembaga resmi dan prestisius. Lembaga apa itu? Lembaganya ini kampus yang sangat terkenal di dunia ini. Harvard University Press. Harvard Pak Edi, kampus Harvard. Dan ini diterbitkan tahun 2020. Sebetulnya ini dokumen kuno, tapi dicetak ulang sampai zaman kita ya. Tahun terbitnya tahun 2020. Itu cetakan awal tahun berapa itu? Di sini tidak ada penjelasan, tapi yang jelas kita akan tahu ini tokohnya bernama Sophronios of Jerusalem. Jadi Sophronius, namanya Sophronius. Sophronius of Jerusalem. Sophronius yang tinggal di kota Yerusalem ya. Beliau ini seorang rahib. Kalau disebut rahib berarti tokoh besar di kalangan Kristiani ya. Beliau lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Nah, kalau kita lihat dari data yang sifatnya data akademik, beliau itu lahir tahun 560 Masehi, meninggal atau wafat tahun 638 Masehi. Perhatikan ini angka penting Pak Edi. Tahun 560 Masehi kalau dia dilahirkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir belum? Itu belum itu. Belum. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Sophronius sudah lahir lebih dulu. Sophronius meninggal tahun 638 Masehi.
ya, 638 Masehi. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal tahun 632 Masehi. Oh, selisih sedikit ya. Ya, berarti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sophronius sebagai rahib Kristen yang tinggal di Yerusalem masih hidup. Dan menulis buku ini. Dan menulis buku ini. Dan ini berarti dokumen yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Sezaman. Sezaman. Ya. Ini catatan bagi siapapun yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Ya. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Ketika bicara mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah dokumen eksternal di luar dokumen Islam Sezaman itu. yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini saya hadirkan dokumennya. Tulisan dari Sophronius, rahib Sophronius. Sekali lagi, lahir tahun 560 Masehi, meninggal tahun 638 Masehi. Ini sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Ya. Ya. Sekarang, apa yang beliau komentari berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara langsung atau secara tidak langsung? Nah, saya ringkas saja di sini ya Pak Idi. Itu pakai bahasa apa ini, Pak Edi? Beliau menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Oh. Oke? Berarti jelas ini adalah dokumen eksternal, Ya. bukan bahasa Arab, Bukan bahasa Arab. tapi bahasa Yunani. Greek language, Ya. bahasa Yunani, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Ini awalnya homili, tapi dicatat, ya, dan ini sezaman dengan kehidupan beliau. Ringkasnya di sini dia berkata, atas kehendak Bapa, saya terjemahkan saja ya supaya para netizen bisa memahami teksnya. Atas kehendak Bapa, dialah yang telah memelihara kebenaran dan iman yang lurus. Kalau bahasa Inggrisnya orthodox faith, iman yang lurus. Dan kita ya akan menumpulkan apa? Menumpulkan pedang-pedang kaum keturunan Ismail. Ya, kita akan menumpulkan pedang kaum Ismail. Pedangnya kaum keturunan Ismail. Dan kita akan mengembalikan pisau belati kaum Sarasen. Kaum Sarasen itu siapa? Nah, belum saya jelaskan. Iya. Ya. Jadi di sini ada ungkapan kaum keturunan Ismail, Iya. ada ungkapan kaum Sarasen, dan kita akan menghancurkan mata mata anak panah kaum Hagaren. Oh, ada Sanasen, ada Hageren. Jadi ada 3 kata kunci ya. Kaum Sarasen, Ya. kaum Ismail, Ismail, kaum Hagaren. Ya. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini ada kaitan dengan tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Atau tidak ada hubungan sama sekali? Kalau kita mau belajar secara ilmiah, Pak Edi, kita harus hati-hati menggunakan data. Karena ada kemungkinan penafsiran yang menyimpang, yang sebenarnya tidak tepat. Ungkapan kaum Sarasen di sini dalam bahasa Yunani disebutkan Sarakeniken, ya, Sarakeniken. Sarakeniken itu dari dua kata. Sara Ya. berarti Bunda Sara. Oh. Kenos. Ini berarti nasabnya disandarkan kepada Sarah. Ya. Kemudian Hagaren. Hagaren. Kalau bahasa Yunaninya disebut agarikon. Dari 2 kata juga. Hagar. Dari kata agar itu ya Hagar. Ibu ajar. Kemudian kenos berarti nasabnya disandarkan kepada Hagar. Ajar. Kemudian Ismail, kaum Ismail ya.
Kalau di bahasa Inggris, Ismailite. Kaum Ismail, kaum keturunan Ismail. Dalam bahasa Yunani, di sini menggunakan istilah Ismaelitiken. Ismaelitiken. Sama, dari kata Ismail, ya, plus Kenos. Jadi Ismail plus Kenos. Ismaelitiken. Sarah Keniken, Sarah plus Kenos. Agariken atau Agarikon, itu Agar plus Kenos. Artinya nasabnya nyambung kepada Ismail, nasabnya nyambung kepada Sarah, nasabnya nyambung kepada Hagar. Siapakah mereka ini? Mereka itu yang dimaksud adalah satu kumpulan suku bangsa yang sebenarnya itu adalah keturunan Ismail, tetapi juga disebut sebagai keturunan Hagar secara biologis. Dan sekaligus sebagai keturunan Sarah secara yuridis. Ibu tiri ya. Ibu tiri. Karena tradisi Kristen, ini lagi-lagi tradisi Kristen. Kalau ada yang alergi dengan bagaimana menganggap atau menghubung-hubungkan pembahasan Ubaidillah dengan tradisi Kristen. Ini bicara nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan tradisi Kristen. Bahkan buku orang Kristen. Bahkan buku orang Kristen sendiri. Iya, betul. Jadi, kalau kita mau jujur dengan fakta dan data, dokumen, kitab, sekali lagi, harus dengan bukti, dengan kitab, dengan dokumen. Betul. Ini saya hadirkan datanya. Dan ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dan jelas disapa dengan sebutan Ismaelitiken. Nasabnya nyambung kepada Ismail, kaum keturunan Ismail. Sekaligus kaum keturunan Hagar. Sekaligus kaum keturunan Sarah. Secara yuridis. Karena di dalam Alkitab sendiri, Nabi Ismail, selain putra biologis dari Sayyidah Hajar, sekaligus dia putra adopsi dari Sarah. Dan itu tradisi bangsa Akadia, bangsa Timur Tengah sebelum munculnya era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam Alkitab itu apa? Kalau Sarah tidak punya keturunan secara biologis, dia bisa meminta dari yang lain, nanti anaknya itu menjadi anak beliau. Makanya dalam Alkitab kan disebut, oleh karena dia, aku akan punya keturunan. Itu ucapan Sarah kepada Abraham. Iya, betul. Saudara kita kaum Nasrani juga paham itu. Saya teringat dengan cerita Onan itu ya. Dia kan disuruh menikahi istri dari kakaknya supaya nanti mewarisi anaknya, mewarisi darah kakaknya. Tapi karena Onan ini tidak mau hamil, akhirnya mengeluarkan di luar itu. Itu kan hampir sama kisahnya ya, Pak Ali. Jadi tradisi Kristiani sebenarnya membenarkan mengenai adopsi. Anak angkat itu menjadi bagian dari tradisi nasab itu sendiri. Jadi membahas mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa melalui dokumen ini. Ringkasnya dokumen ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada yang disebut sebagai kaum keturunan Ismail, yang nama lainnya adalah kaum keturunan Hagar, yang nama lainnya adalah kaum dari Sarasen. Artinya kaum keturunan Sarah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disapa dengan sebutan kaum Sarasen, berarti ini kaum keturunan Ismail. Kalau disebut sebagai kaum Hagaren, ini berarti juga kaum keturunan Ismail. Tiga istilah ini merujuk pada kaum yang sama, yakni kaum keturunan Ismail. Oke? Ini dokumen yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dokumen eksternal yang lain, itu ditulis oleh seorang tokoh gereja juga. Rahib terkenal di kalangan tradisi Kristen Ortodok, tradisi Kristen Protestan, dan tradisi Kristen Katolik. Tahu tokoh ini? Siapakah beliau?
Theophanes. Santo Theophanes. Sering terkenal nama ini. Ya. Santo Theophanes itu beliau lahir tahun 758 atau 760 Masehi. Ya. Meninggal tahun 817 Masehi. 817 Masehi. Berarti abad keberapa ini? Abad ke-9. Beliau wafat pada abad ke-9. Ya. Ini ternyata ya bisa dikatakan satu zaman dalam tanda kutip ya dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu kalau dihitung dari sisi tahun Masehi ya, Imam Muslim itu lahir tahun 821 Masehi. Ya. Meninggal tahun 875 Masehi. Jadi Theophanes ketika meninggal tahun 817 Masehi, ya. Imam Muslim belum dilahirkan. Belum. Ya. Karena Imam Muslim baru lahir tahun 821 Masehi. Ya kan? Dan meninggal tahun 875 Masehi. Berarti lebih tua mana dokumen kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim dengan dokumen yang ditulis oleh Santo Theophanes? Iya, Theophanes. Santo Theophanes lebih tua. Iya. Tetapi jaraknya tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh. Kalau tahun hijrinya, Imam Muslim itu lahir tahun 204 Hijri, meninggal tahun 261 Hijri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim? Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada penjelasan siapakah Nabi Muhammad SAW itu. Nasabnya nyambung kepada siapa? Apakah nasabnya nyambung kepada Ismail ataukah tidak? Dalam Sahih Muslim dikatakan ada satu hadis terkenal, dan tentu ini kaitannya dengan pengkajian nasab. Dikatakan demikian, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah di antara keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah telah memilih suku Quraisy dari antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih, jadi Allah telah memilih Bani Hashim dari antara suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku, kata Nabi, dari antara keturunan Bani Hashim. Jadi dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Nabi Muhammad SAW nasabnya itu nyambung kepada suku Quraisy. Suku Quraisy nasabnya nyambung kepada Ismail. Ya. Kalau kita sebagai Muslim percaya tidak dengan hadis ini? Percaya. Percaya. Semua kita percaya. Kenapa? Karena Sahih Muslim itu kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Oke? Tapi kalau ini dokumen internal, itu berarti hanya klaim sepihak. Hanya klaim umat Islam. Kalau hanya klaim umat Islam, cukup diimani, selesai. Nggak perlu menakut-nakuti orang non-Muslim. Kalau kamu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad nasabnya nyambung kepada Ismail, kamu berdosa. Nggak bisa menakut-nakuti seperti itu. Kenapa? Karena ini dokumen internal Muslim. Kalau mau menakut-nakuti, ya, saya pakai istilah menakut-nakuti ya. Kalau menakut-nakuti, harus bisa menghadirkan dokumen eksternal. Pembanding. Ada pembandingnya. Dokumen apa itu? Ini dokumennya. Ini yang ditulis orang Kristen ini. Dokumen yang ditulis oleh orang Kristen. Bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu juga nyambung kepada Ismail melalui Quraisy. Betul tidak? Ini dokumennya saya bacakan. Ya. Santo Theophanes tadi. Santo Theophanes. Jadi di sini Pak Edi, ini memang bahasanya harus
dipahami secara arif supaya jangan kemudian terburu nafsu menyalahkan dokumen. Ya. Itu bahasa Yunani juga? Ini bahasa Yunani sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Penerbitnya sama. Penerbitnya mana? Ini. Harvard University Press. Ya, Harvard University Press. Tahun berapa? 2018. Oke, jelas ya? Ini sudah dikompilasi ini. Ini dokumen-dokumen bahasa Latin yang dapat kita akses pada masa abad pertengahan mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW yang diedit dan ditransliterasikan oleh Julian Jolls dan Jessica Weiss, ya. Tahun berapa? 2018. Oke, dari sini jelas. Apa yang tertulis di sini? Saya bacakan yang versi bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa kita ya, supaya paham. Di sini disebutkan, ini Santo Theophanes sendiri menulis. Pada tahun ini telah meninggal seorang yang bernama Muhammad, seorang pemimpin, nabi palsu dari kalangan kaum Saracen. Disebutkan ya. Saracen ya. Saya ulangi lagi. Pada tahun ini telah wafat, telah meninggal seorang yang bernama Muhammad, seorang pemimpin, nabi palsu dari kalangan kaum Saracen. Ya, yang juga dikenal sebagai orang-orang Arab. Jadi kalau begitu, ya, ada seorang yang bernama Muhammad dalam tulisan ini ya, Santo Theophanes menyebutnya sebagai pemimpin dan sekaligus menyebutnya sebagai nabi palsu. Ya, karena ini Santo Theophanes ini lahirnya setelah Nabi Muhammad meninggal ini ya. Ya, betul. Jadi, kalau dia menyebut nabi palsu, itu wajar. Kenapa? Karena ini bukan bagian dari imannya seorang rahib yang bernama Santo Theophanes. Kalau dia menganggap seorang nabi yang benar, berarti dia jadi muslim. Muslim dia. Ya kan? Tapi karena dia bukan muslim, seorang Kristen, wajar dia anggap sebagai nabi palsu. Agama baru soalnya. Karena dianggap sebagai agama baru yang dianggap menyimpang. Kalaupun disebut sebagai nabi palsu, tidak ada masalah. Tapi dia mengakui bahwa ini tokoh historis. Ada keberadaan. Bukan tokoh fiktif. Bahkan menyebut nama langsung ya. Menyebut nama langsung. Namanya disebut Muhammad. Bukan tokoh fiktif. Meskipun agamanya tidak diakui. Ajarannya tidak diakui. Makanya di sini menggunakan istilah apa? Disebutkan nama Muhammad. Dari dalam bahasa Latin disebut Muhammad. Kalau bahasa Inggrisnya Muhammad, kalau sudah diinggriskan. Nama aslinya dalam bahasa Latin disebutkan Muhammad. Saracenorum qui et Arabum princeps et pseudoprofeta. Artinya apa? Seorang yang bernama Muhammad, Saracenorum, keturunan kaum Saracen. Berarti kaum Saracen itu sama dengan kaum keturunan Ismail. Sama dengan kaum keturunan Hagar. Sama seperti kesaksian Sophronius. Ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi ada seorang yang bernama Muhammad yang berasal nasabnya itu dari kalangan kaum Saracen. Maksudnya sama dengan kaum Ismail, keturunan Ismail. Sama dengan kaum keturunan Hagar. Berarti betul ada pengakuan di sini bahwa Muhammad itu keturunan kaum Saracen yang juga disapa sebagai Qui et Arabum, bangsa Arab. Kemudian princeps sebagai pemimpin, et pseudoprofeta. Pseudo itu palsu, profeta nabi. Jadi nabi palsu. Dari sini masih dirinci lagi. Apakah sekedar kaum keturunan Ismail? Ya. Rinciannya apa? Di sini disebutkan. Ya, ini terjemahnya dulu ya. Dia itu keturunan dari suku yang amat dikenal. Ya, suku yang amat dikenal. Keturunan dari Ismail, putra Abraham. Ya, putra Abraham. Cicitnya nanti itu bernama Nizar. Ya, Nizar yang dianggap sebagai patriarh bangsa Arab. Ya. Dia itu Nizar memiliki dua anak, yakni Mudhar dan Rabi'ah. Mudhar melahirkan suku Quraisy, suku Qais, suku Tamim, suku Asad
dan suku-suku yang lain yang tidak dikenal. Jadi di sini ada pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Ibrahim, keturunan Ismail, keturunan Nizar, keturunan Mudar, keturunan Quraisy. Lengkap sudah. Lengkap di sini. Di sini bahasa Latin jelas dikatakan apa? Ismaelis, Fideliset, Fili Abrahai, keturunan Ismail, anak dari Abraham. Nizarus Enim, keturunan dari Nizar. Ismaelis Pronepos. Jadi dia itu sebagai patriark kaum keturunan Ismail. Kemudian di sini disebutkan Higignit Filios Duos. Nizar ini memiliki dua anak, Duos, Filios Duos, dua anak. Siapakah itu? Mudarum, Sliset, Sliset, Rabiam. Yang pertama Mudarum, yang kedua disebut Rabia. Mudarus Gignit Kurasum. Mudar memperanakkan Quraisy, Kurasum, Quraisy. Quraisy et Kaison et Teomimen et Asadum et alias Ignotos. Jadi Mudars itu melahirkan suku Quraisy, suku Qais, suku Tamim, suku Asad, dan suku-suku lain yang tidak dikenal. Et alias Ignotos. Dalam bahasa Latin disebutkan begitu. Jadi di sini dokumennya jelas bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu keturunan Quraisy. Ya, Quraisy keturunan Nizar. Ya, keturunan Mudar bin Nizar, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Ini dokumen eksternal, Pak Edi. Yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Jadi dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Iya. Begitulah seharusnya cara membuktikan nasab yang benar. Bahkan sezaman itu. Sezaman. Iya. Jadi kalau hanya dokumen Imam Muslim, ya cukup diimani. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan dokumen seperti ini, untuk apa kita memaksa orang percaya? Iya. Betul. Ini saya terlalu semangat ya. Nah, sekarang coba perhatikan nih. Nasab Nabi Muhammad SAW, ya. Dokumen yang paling tua dari versi internal Muslim itu Sirah Nabawiyah li Ibn Ishaq. Dia tahun wafatnya itu 151 Hijri, Pak Edi. 151 Hijri. Kalau Imam Muslim tadi tahun berapa ya? Imam Muslim tadi 821 Masehi. Hijriah 204. Berarti abad ketiga. Abad ketiga sampai keempat. Kedua sampai ketiga. Abad ketiga Hijri wafatnya ya. Yeah. Kalau ini wafat abad kedua Hijri. Yeah. Selisih 1 abad. Yeah. Ya. Jadi mana yang lebih tua dokumennya? Lebih tua ini. Lebih tua ini. Yeah. Jadi dokumen yang paling tua itu bukan kitab hadis, tapi dokumen sirah. Kitab sejarah. Sirah Nabawiyah. Kitab sejarah, bukan dokumen nasab, ya. Dikarang oleh siapa tadi? Ibnu Ishaq. Di sini disebutkan nama Nabi Muhammad, ini keturunan siapa ada. Tetapi ini bukan dokumen